Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik teman-teman sekalian, ya alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa secara daring ya untuk perkuliahan algoritma 1 dan pemrograman berbasis web. Untuk minggu lalu mohon maaf saya tidak bisa mengisi perkuliahan ya. Sedang ada kegiatan di luar ya, dan mudah-mudahan malam ini bisa maksimal nih. Kalau untuk presensi atau absennya sudah ya? Masih lewat Udah, Google Pak. Form? Sudah ya? Udah biar Oke. Kita coba review yang pertemuan terakhir. Masih ada yang kesulitan nggak terkait install dan menjalankan XMPP-nya? Masih ada yang kesulitan? Nggak ada? Oke, insya Allah sudah bisa ya. Karena kemarin ada beberapa tuh yang masih wapri, tapi alhamdulillah sudah solve ya, sudah beres mulai dari install, coding sampai menjalankan pemrograman bahasa PHP-nya. Nah, hari ini kita coba ya review sedikit sambil nantinya ada penambahan beberapa materi ya, materi yang cukup fundamental ya. Tapi sebelumnya kita coba untuk Untuk review dulu yang kemarin. Oke, tampilan saya geser sedikit. Saya akan share layar dulu sebentar ya. Oke, muncul layar putih ya? Muncul ya. Jadi insya Allah hari ini kita coba menambahkan satu materi tentang logic ya. Tapi sebelumnya kita review dulu yang kemarin. Ini coding kita yang terakhir kemarin ini ya, untuk menampilkan jumlah nilai dan rata-rata. Betul ya? betul, Pak. Betul ya. Nah, sekarang kita coba menambahkan aktivitas lain. Kalau kemarin sempat di solo test kan, jika nilai rata-ratanya kurang dari berapa yang remedial itu? 65 atau 60 ya? Jika kurang dari 60 dia remedial, jika lebih dari 60 dia lulus. Nah, itu kan sebuah logic ya, sebuah pilihan. Dan logic itu satu hal yang fundamental kalau di dalam pemrograman apapun bahasanya. Ya, apapun bahasanya itu sangat-sangat fundamental sekali. Nah, di sini kalau untuk statement logic di PHP itu perintahnya adalah if. Ya. Perintahnya adalah if. Ini sintaknya ya, sintak itu rumus ya, rumus pemrograman. If kondisi 1, kemudian ada statement ya, statement atau pernyataan, else pernyataan 2 ya. Ini rumusnya ya, rumus if untuk dua kondisi, dua pernyataan. Tapi kondisi yang dimasukkan dalam if ini hanya kondisi yang pertama. Jadi kalau kondisinya sesuai, maka dia pernyataan 1, jika tidak sesuai, maka dia pernyataan yang kedua. Contoh misalkan dari coding kita yang terakhir, ada regulasi misalkan jika nilai rata-ratanya lebih dari 60, maka dia lulus. Pernyataan yang kedua, jika nilai rata-ratanya lebih kecil atau sama dengan 60,
maka dia remedial. Misalkan seperti itu. Artinya di sini pertama kita harus bisa tentukan dulu mana yang kondisi, mana yang pernyataan, gitu ya. Mana kondisi, mana pernyataan. Nah, kondisi pertama di sini adalah nilai rata-rata lebih besar dari 60. Ini kondisi pertama. Pernyataan pertama lulus. Kondisi kedua, nilai rata-rata kurang atau sama dengan 60. Pernyataan keduanya adalah remedial. Ya, remedial. Ini artinya status yang nanti akan diterima sesuai dengan kondisi nilainya. Nah, untuk regulasi ini kita coba masukkan ke dalam coding kita yang kemarin. Kita coba jalanin dulu ya. Terakhir itu localhost algoritma 1 tes 2. Algoritma. Kemarin banyak yang kayak begini ya, object not found ya. Kalau object not found itu antara dua, salah kamar atau salah nama. Kalau tadi saya salah kamar ya, harusnya algoritma, saya ngetiknya algoritma ya. Jangan panik dulu ya, pokoknya antara dua aja, salah kamar atau salah nama. Ini masih belum muncul ya localhost algoritma 1 tes 2. Oh, tesnya nggak pakai T. Tes 2. Oke, gini ya. Saya perbesar. Kemarin kita baru jumlah nilai dan rata-rata. Ingin ditambahkan lagi di bawahnya nih keterangannya ya. Keterangan dengan menggunakan aturan main yang tadi. Ya, jika nilai rata-ratanya lebih besar 60, dia lulus. Jika kurang dari 60, maka dia remedial. Oke, kita coba lengkapi codingnya. Artinya tinggal tambahkan proses berikutnya saja dengan menggunakan statement if. If variabel rata lebih besar dari 60, maka ya, pernyataan pertamanya adalah lulus. Nah, lulus di sini harus kita simpan ke dalam variabel baru. Misalkan variabelnya ket ya, untuk keterangan. Dan karena dia nilainya adalah huruf ya, gitu kita pakai kutip lulus, ditutup dengan titik koma. Else itu kan selain itu ya, keterangan sama dengan remedial. Oke, kita coba save, Ctrl S, kita refresh. Belum muncul karena belum kita tampilkan ya, kita tampilkan di outputnya. Ini biar nambah baris baru. Echo keterangan cut. Oke, kita save, kita refresh, muncul ya keterangan remedial. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya 10, dan 10 itu ya berarti else daripada lebih besar 60 ya. Sekarang misalkan kita ingin dia lulus, kalau lulus berarti kan rata-ratanya harus di atas 60. Kita kasihlah misalkan di sini 70, di sini 60, 80, 90 misalkan ya. Kita save, refresh. Nah, jumlah nilainya 300, rata-ratanya 75. 300 bagi 4 sama dengan 75. Keterangannya lulus ya, karena dia mencapai kondisi pertama, yaitu nilainya lebih besar dari 60. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya, saya anggap kayak anak perawan aja lah. Kalau diam berarti iya gitu ya.
Oke, sekarang ada pertanyaan, misalkan nilai rata-ratanya tepat di angka 60, dia lulus apa remedial? Remedial. Yakin ya? Kalau tepat 60 remedial, kita buktikan aja. 60, 60, 60, kita bikin 60 semua. Otomatis kan rata-ratanya pasti 60. Kita refresh, oke, rata-rata 60 dan remedial ya. Kenapa remedial? Ada sama dengannya. Karena nggak sama dengannya. Karena untuk lulus itu rata-ratanya minimal lebih besar dari 60 ya. Besar 60. Kita kasih misalnya di sini 64 aja. Sorry. 64. Kita save, kita refresh. Hanya beda 1 poin dia lulus ya. Jadi asalkan dia lebih besar dari 60 maka dia lulus. Tapi misalkan kita ingin aturan, oh saya pengennya 60 itu lulus gitu ya. Ini kan 60 remedial, 60 lulus. Gagal itu atau remedial itu kalau di bawah 60, 59,9 aja itu masih remedial tuh. Tapi kalau sudah 60 lulus, maka kita tinggal rubah aja ya. Kita tambahkan lebih besar sama dengan ya. Jadi kalau dia lebih besar atau dia sama dengan 60 maka dia akan lulus. Kita coba, kita save, kita refresh. Kita refresh ya, 60 lulus. Itu ya. Jadi kondisi mempengaruhi pernyataan karena dia pasangan-pasangan. Lebih besar sama dengan 60 lulus, kalau selain itu artinya di bawah 60 dia remedial. Oke, bisa dipahami ya. Soalnya ini contoh paling gampang lah ya. Contoh paling gampang. Nanti kalau untuk latihan-latihannya kalian bisa kembangkan sendiri ya. Nanti saya mungkin coba kasih beberapa latihan dengan metode yang sama tapi hanya kasusnya yang beda. Oke, teman-teman, untuk if yang perlu dipahami ya terkait kondisi. Ya, terkait kondisi. Kondisi if apabila dia memiliki 2 komponen yaitu variabel dan syarat ya. Ini kan variabel ya. Variabelnya rata-rata, syaratnya ya value-nya atau nilainya ya. Maka dia akan ketemu dengan operator logika. Operator komparasi, operator perbandingan ya. Operator perbandingan itu ada sama dengan. Jadi kalau sama dengan di if itu harus 2 kali ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, sekali aja, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan tuh simbolnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ini sama dengan, ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, dan kalau tidak sama dengan itu simbolnya seperti ini ya, lebih kecil lebih besar, atau bisa juga tanda seru sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Oke ya, nanti kita coba beberapa contohnya untuk variabel atau untuk operator komparasi atau perbandingan. Contoh misalnya gini, kita pengen saklek-saklekan lah. Jadi yang lulus itu, tapi ini nggak masuk akal juga, tapi buat contoh aja ya. Yang lulus itu hanya yang nilainya 60, pas 60. Artinya kalau bukan 60, dia akan gagal. Jadi kalau sama dengan itu sudah saklek. 60 dia lulus. Tapi kita kurangi misalnya di sini beda sendiri 40. Kita save. Dia remedial.
di bawahnya 5 remedial. Nah, tapi kalau kita kasih lebih ya, nilai rata-ratanya berubah 67 remedial, padahal di atas 60 ya. Tapi masalahnya yang buat dia remedial ada karena syaratnya harus sama dengan 60 ya. Sama dengan 60 dia baru lulus, kalau tidak remedial ya. Ini enggak, ya cukup aneh lah ya. Ini karena buat contoh saja, nggak nyaman juga ngasih contoh kayak gini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Terbaca nggak ininya, codingnya? Terbaca, Pak. Terbaca ya? Wah, Saya besarin lagi juga bisa sini kayaknya. Oke, biar lebih jelas. Oke, terbaca ya. Ini if statement ya, contoh penggunaan if. Kalau contohnya lagi, misalkan kita bikin file baru ya. Ini saya coba coding pakai Visual Studio Code ya. Kalian juga bisa nanti kedepannya pakai ini, tidak pakai Notepad lagi juga nggak apa-apa. Kalau editor mah bebas. Oke, misalkan namanya test3.php. Kita bikin misalkan ada kasus untuk mencari gaji pokok misalkan. Di sini inputannya, atau bukan inputannya ya. Misalkan kita mulai dari preparation jabatan. Misalkan dia manajer. Nah, misal dalam kasusnya jika jabatan sama dengan manajer, gaji pokoknya 5 juta misalkan. Terus jika jabatan sama dengan misalkan admin, maksudnya panah ya, admin misalkan 4 juta. Nah, dua dulu deh ya. Kita kasus dulu. Jika manajer 5 juta, jika admin 4 juta. Kita coba bikin coding sederhananya. Di sini misalkan kita letakkan jabatan pertama manajer. Terus kita di sini tidak ada tambah kurang ya, cuma pakai if saja kasusnya. Langsung if jabatan sama dengan, ini mah saklek ya, kalau nilai syaratnya atau kondisinya itu berupa teks, biasanya pakainya ya antara sama dengan atau tidak sama dengan. Tapi kalau dia berupa angka atau tanggal atau jam, nah bisa jadi berlaku tuh komparasi yang lebih besar lebih kecilnya ya. Di sini jika jabatan sama dengan manajer, maka gaji, jadi haji sih, gaji sama dengan 5 juta. Bisa bedakan ya, kalau value dari variabel itu berupa huruf, kita pakai kutip depan belakangnya. Kalau berupa angka, langsung saja, tidak pakai kutip. Else, gaji sama dengan 3 juta. Artinya 3 juta ini ya bisa siapa saja selain manajer gitu kan ya. Kita coba tampilkan. Gaji pokok sama dengan gaji. Oke, kita save, namanya tes 3. Ya, gaji pokoknya 5 juta karena kita plotting untuk jabatannya manajer. Sekarang kita ganti jadi admin. Save, kita refresh, 3 juta. Kita ganti di sini jadi apa misalnya, ya staff lah, umum.
maka gaji pokoknya 3 juta juga ya, karena selain manajer dapatnya 3 juta. 5 juta ini khusus buat manajer. Ini mah sudah pasangan kan, kondisi 1 pernyataan 1. Yang parah kalau di sini direktur ya, direktur pun dapatnya 3 juta juga ya, karena dia selain manajer ya. Jadi makanya di sini komputer itu kan FIFO ya, bukan FIFO, apa istilahnya GIGO, good in good out ya. Kalau kita inputnya benar, keluar juga benar. Kalau ini kan jadi nggak masuk akal ya, direktur masa gajinya segini ya, karena memang di kita tidak ada settingan buat direktur berapa ya, kita hanya settingan untuk manajer dan admin. Oh sorry, 4 juta harusnya ya, bukan 3 ya. Atau misalkan kita ingin bikin kondisi ketiga, jika jabatan tutup sini, itu dia, jika jabatan sama dengan staff, harus kita ketik 3 juta. Nah, di sini untuk rumus if sebenarnya gampangnya begini. If yang lebih dari 1 kan dia biasanya 2 kondisi ya. Pasti 2 kondisi itu. Tapi kalau dia lebih dari 2, maka jumlah if-nya nambah ya. Jumlah if-nya nambah. Dan cara menghitung berapa jumlah if yang harus kita pakai itu jumlah kondisi dikurang 1. Jumlah kondisi dikurang 1. Nah, di sini kita memiliki kondisi ada 3 dikurang 1, 2. Artinya kita membutuhkan 2 if di sini untuk menjalankan atau agar kasus ini bisa beres gitu ya. Kita harus tambah if lagi nih, else if, kita bikin kondisi baru ya, jabatan sama dengan admin. Tadi admin 4 juta ya. Nah, kondisi ketiga kan staff. Kalau kondisi terakhir itu tidak perlu disebutkan kondisinya ya. Tapi ada juga sih tetap nyebutin kondisinya. Tapi yang nggak disebutkan juga nggak masalah sebenarnya. Else, artinya ini memberikan ruang yang bebas bagi kondisi-kondisi yang lain. Misalkan di sini kita hanya manajer, admin dengan staff. Terus ada kondisi yang lain, dia akan otomatis memberikan pernyataan yang terakhir. Oke, kita coba jalankan. 3 juta ya. Direktur masih 3 juta ya. Kita coba cek dari awal. Manajer, save, refresh. Oke, manajer 5 juta, betul ya. Sekarang kita rubah jadi admin. Kita save. Oke, admin 4 juta, betul ya. Dan kita inputkan selain manajer atau admin, tadi misalkan staff. Karena staff ini tidak ada di kondisi pertama ataupun kondisi kedua, maka dia tidak dapat pernyataan pertama ataupun pernyataan kedua. Maka sistem otomatis akan memberikan pernyataan yang terakhir ya, yang else. 3 juta. Dan tadi kita isikan selain manajer dan admin, misalkan dia masih calon pegawai. Kita save, dapatnya tetap 3 juta ya. Jadi kalau dia tidak ketemu dengan kondisinya, dia akan memberikan pernyataan yang paling terakhir. Oke ya. Mudah-mudahan pusing ya. Pusing tanda mikir gitu ya. Lumayan pusing ya. Lumayan pusing ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Kita pelan-pelan aja ya. Nggak ada ya. Ini waktu kemarin kita di algoritma kan, di flowchart juga ada ya, penggunaan logic. Dan kemarin sudah, ya pada saat UTS kemarin juga sama ya, sudah pakai logic. Jika ini maka begini, jika tidak maka begini. Jika hujan saya pakai payung, jika tidak hujan saya pakai topi, kan begitu ya.
Nah, ini kalau dalam implementasi codingnya ya seperti ini modelnya. Dan setiap pemrograman itu pasti nggak jauh dari, ya memang ya pemrograman bahasa apapun ya nggak jauh lah dari variabel, dari logic, dari looping, dari apalagi dari kelas, dari yang kayak begitu-begitu ya, nggak akan jauh. Polanya mah sama, cuma mungkin cara penulisannya agak-agak beda ya. Oke, ini untuk 3 kondisi. Tadi kita sudah coba 2 kondisi dan 3 kondisi. Dan tadi ya, kalau untuk kondisi seperti ini menggunakan variabel komparasi tadi ya, bisa lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Atau misalkan ada kasus seperti ini ya, kita simulasi kalau belanja lah. Oke, ini saya hapus aja deh biar nggak terlalu tinggi. Misalkan kita akan belanja dengan nilai inputan awalnya itu harga satuan, kemudian jumlah beli. Kemudian dari prosesnya kita bisa mengetahui jumlah bayarnya didapat dari harga satuan dikalikan jumlah beli. Nah, di sini ini proses pertama umum ya. Proses kedua ini mencari jumlah bayar pertama. Yang kedua mencari diskon misalnya. Nah, diskon ini pakai syarat ya. Jika jumlah itemnya lebih besar sama dengan 10, maka diskon itu 5% misalnya. Itu biar gampang hitungnya lah, 10%. 10% dari jumlah bayar. Sehingga nanti terakhir kita bisa mengetahui berapa sih total bayarnya. Total bayarnya sama dengan jumlah bayar dikurang diskon. Udah biasa ya yang belanja ya. Oke, dari kasusnya sudah paham belum nih? Dari masalahnya. Bisa dipahami ya untuk masalahnya ya. Ada inputan harga satuan dengan jumlah beli. Kemudian diminta diproses mencari jumlah bayar. Jumlah bayar dapat dari harga satuan dikalikan jumlah beli. Kemudian mencari diskon. Jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 10, maka diskonnya 10% dikalikan jumlah bayar. Kalau jumlah belinya kurang dari 10, nggak dapat diskon, gitu kan? Kemudian total bayar dapat dari jumlah bayar dikurangi diskon. Kemudian di output minta ditampilkan. Yang pertama, tampilkan harga satuan. Yang kedua, tampilkan jumlah beli. Ketiga, tampilkan jumlah bayar. Yang keempat, tampilkan diskonnya berapa. Kelima, tampilkan total bayar. Nah, ini biasa kita ketemu di struk ya, kalau belanja di minimarket atau di supermarket ya. Oke, jadi yang pertama kita pahami kasusnya dulu, dan ini diambil dari kegiatan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya kita coba coding ya. Kita buat file baru, test4.php. Oke, kita mulai dari preparation-nya. Udah kegeser. Tadi di situ yang pertama harga satuan. Ingat ya, untuk membuat variabel itu jangan panjang-panjang, diawali dengan huruf, jangan terlalu pendek juga. Misalkan harga satuan, kita bikin variabelnya HS. Ntar kita bingung sendiri ya, karena bicara harga cuma dia aja yang menggunakan kata harga, yang lain jumlah beli, jumlah bayar, diskon. Ya udah, ini langsung aja harga lah gitu ya. Misalkan kita membeli barang yang harganya 100.000, titik koma ya.
Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya misalkan 12, selusin ya. Kalau angka apalagi nanti akan terhitung, maka value-nya itu jangan pakai kutip ya. 100.000 ataupun jumlah 12-nya tidak pakai kutip. Oke, ini inputan, kemudian proses. Proses pertama, proses mencari jumlah bayar. Ini kalian boleh ya pakai komen-komen seperti ini biar nanti tahu ini yang diketik apa sih sebenarnya. Jumlah bayar, nanti ada jumlah bayar, ada jumlah beli ya. Ya ada total bayar. Ini biar membedakan, misalkan kita kasih variabelnya JML bayar. Nyambung ya, tidak ada spasi, kalaupun perlu jarak pakai underscore. Jumlah bayar didapat dari harga dikali, nah kalau perkalian itu pakainya bintang ya, dikali jumlah. Oke, terus proses yang kedua ini mencari diskon. Diskon didapat jika jumlah beli lebih besar sama dengan 10, diskonnya 10%, jika tidak nggak dapat diskon. Kalau ada kata-kata jika, ya otomatis kita menggunakan if statement ya. If yang menjadi kondisinya adalah jumlah. Yang menjadi kondisinya adalah jumlah. Nilainya jika dia lebih besar sama dengan 10, maka nah di sini kita munculkan variabel baru. Misalkan dis gitu ya. Atau diskon lah sekalian. Diskon sama dengan berapa tadi? 10%. 10 per 100 ya, tulisan persen gitu ya, dikalikan jumlah bayar. Jika lebih besar sama dengan 10 ya, diskon 10 per 100 dikali jumlah bayar. Kalau pembeliannya kurang dari 10, ada diskon nggak? Nggak ada ya. Diskon sama dengan 0. Nah, gitu saja ya. Karena kalau kita tidak berikan pernyataan kedua, ya, nanti pada saat kita membeli nilainya kurang dari 10, akan error, dia akan nanya tuh, diskonnya mana ya. Kenapa dia nanya? Karena nanti pada proses yang ketiga, mencari total bayar. Total bayar itu salah satu pembentuknya adalah diskon ya. Misalkan TTL bayar. Total bayar didapat dari jumlah bayar. Sorry agak berisik ya, bocah lagi bercanda. Jumlah bayar dikurangi diskon. Oke. 3 proses ya. 3 proses sudah kita buat. Benar atau tidak nanti kita buktikan. Dibuktikannya ya kita tampilkan dalam output. Output yang pertama kita diminta menampilkan harga satuan. Sorry. Harga satuan variabelnya adalah harga. Kasih BR biar dia turun. Terus yang kedua kita diminta menampilkan jumlah beli. Variabelnya JML. Output yang ketiga kita diminta menampilkan jumlah bayar. Yang keempat kita menampilkan diskon. Keempat total bayar. Nah terakhir mah nggak perlu BR. Oke, kita buktikan ya, bener nggak?
4. Oh, ini kenapa ada? Kenapa jumlah bayar ya, jumlah bayar 0? Ada masalah sih. Salah ketik saya. Oke, save. Itu ya. GML bayar. Sama-sama GML 2 kali muncul 12 nya ya. Nah, harusnya begitu ya. Oke, harga satunya 100.000, jumlah belinya 12, jumlah bayarnya 1.200.000, betul ya? Diskonnya 120.000, 10% dari 1.200.000, total bayarnya 1.080.000, betul ya? Agak susah ngitungnya ya. Oke, harganya 100. Harganya 100, jumlah belinya 12, jumlah bayarnya 1.200, betul ya? 100 kali 12, 1.200. Diskonnya, dia dapat diskon karena belinya lebih dari 10. Diskonnya 10% dari 1.200, yaitu 120. Total bayarnya 1.200 dikurangi 120, 1.080. Betul ya? Oke, insya Allah benar ya. Misalkan tanpa diskon, dia belanja cuma 2. Kita save, berubah, harga satuan 100, jumlah beli 2, jumlah bayarnya 200, diskonnya 0 ya, karena dia belanjanya kurang dari 10. Total bayarnya 200 ya, karena tidak ada diskon, maka jumlah bayar sama total bayar nilainya sama ya, walaupun variabelnya berbeda. Oke, sampai sini makin pusing. Enggak ya? Insya Allah ini sambil saya record ya, jadi nanti mungkin setelah ini akan saya upload ke YouTube biar kalian nanti bisa ulang-ulang lagi videonya. Oke, Pak. Oke ya, karena if ini lumayan ya fundamental dan harus banyak belajar ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari, silahkan. Belum ya? Ini pada nggak tidur kan ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Masih fokus ngeliatin ini, Pak. Kenapa? Oke, lanjut. Kita ada apa ya? Ya ada game sedikit lah. Kalau tadi kan kayaknya ya memang kehidupan sehari-hari sih ya, urusan gaji pokok, urusan belanja gitu ya. Artinya biar bisa lebih tergambar. Tapi sebenarnya untuk mengasah logik itu biasanya ya kalau di startup atau di startup lah rata-rata, atau di perusahaan-perusahaan IT pada saat ngetes ya calon karyawannya terkait dengan logik itu, soalnya kadang ya memang bukan di kehidupan sehari-hari tapi benar-benar nguji cara kita berpikir gitu ya. Contoh misalkan gini, misalkan ada 4 angka bebas, artinya ada 4 variabel ya dengan nilai yang bisa sama bisa beda. Terus tentukan nilai terbesar. Kalau kita misalkan di depan kita ada uang lah 100.000, 20.000, 50.000, 1.000. Yang terbesar yang mana? Langsung cepat kita mah ya. Kita langsung cepet tuh jebret 100.000, nggak pakai mikir lagi kadang ya. Itu sudah insting manusiawinya keluar ya. Yang terendah yang mana? 1.000 ya. Itu juga langsung cepat biasanya. Nah, cuma gimana misalkan case ini kita bawa ke dalam algoritma. Bisa mikir nggak kira-kira algoritmanya ya? Caranya bagaimana? Artinya tidak pakai hitungan matematika biasa. Si algoritmanya harus kita ajarkan untuk memilih ya. Keren banget bahasanya. Ya, kita ajarkan untuk memilih di antara 4 ini mana yang terbesar atau mana yang terkecil gitu ya.
Caranya gimana? Kebayang flowchartnya nggak? Bandingin satu-satu. Gimana? Kecil suaranya? Al Ajis ya? Gimana Ajis? Ada ini nggak? Dibandingin kelas satu kelas dan nah yang diambil bandingin lagi berikutnya dan terusnya. Diadu-adu dulu dua-dua gitu ya? Iya Pak. Iya, karena untuk if ya, if statement itu memang hanya bisa membandingkan dua nilai ya. Membandingkan dua nilai. Jadi ya kita adu dulu nih. Nilai pertama dengan yang kedua mana yang menang. Yang menang lawan yang ketiga. Nanti keluar lagi pemenangnya. Yang menangnya lawan yang keempat. Maka pemenang terakhir itulah yang kita ambil ya. Tapi kalau codingnya kebayang nggak? Tes 5.php. Oke, misalkan di sini ya apa nilainya gitu ya, preparationnya. Misalkan N1 sama dengan 10. N2 sama dengan 14. N3 sama dengan 50. N4 sama dengan 2. Misalkan gini, mana yang terbesar? Ya, karena ini buat simulasi atau prototype, kita tidak pakai nilai yang pusing-pusing dulu ya, yang sederhana aja yang secara hitungan manusia kita bisa kita jawab ya. Yang terbesar 50, artinya kalau algoritmanya benar, nilai yang muncul adalah 50 ya. Di sini mulai pencarian ya. Pertama kita adu dulu antara N1 dengan N2 ya. Jika N1 lebih besar dari N2, maka ada pemenang ya. Pemenangnya yang mana nih? Pemenangnya N1 kan. Misalkan X sama dengan N1, else X sama dengan N2. Oke. Kebayang nggak kira-kira? Jika N1 lebih besar dari N2, maka X adalah N1. Jika tidak, X sama dengan N2. Artinya di sini yang kita adukan variabelnya, tapi sebenarnya yang dinilai adalah value-nya. Kalau misalnya value-nya kita bayangkan masuk aja ke dalam statement if-nya, jika 10 lebih besar dari 14. Nah, 10 lebih besar dari 14 enggak? Kan enggak ya. Yang menang adalah 14. Artinya kan pernyataannya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, dia kan ngambil yang pernyataan yang kedua. Maka X sama dengan 14 ya. Kita buktiin aja di sini ya. Echo X. Ya, 14 ya. Tapi misalkan kita ganti nih 16 misalnya, N1 lawan N2, 16 lawan 14, yang menang adalah 16. Ini harusnya nilainya berubah 16, walaupun variabelnya tetap X ya, karena X ini mengambil siapa pemenangnya antara N1 dengan N2. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Sekarang si X diadu dengan N3. If X lebih besar dari N3, gimana? Maka X sama dengan X gitu ya. Nggak berubah nilainya ya, tapi nggak efisien lah yang kayak gini. N3 aja. Jika N3 lebih besar dari X, maka X nilainya berubah menjadi N3 gitu ya.
Jika tidak gimana? Ajar situ dulu deh, nanti kalian bingung ya. Kayak tadi aja deh. X lawan N3 ya. Misalkan dari pertarungan X lawan N3 ini menghasilkan variabel baru X2 misalnya ya. Misalkan jika X lebih besar dari N3, maka X2 nilainya adalah X ya. Artinya X2 ini ngikutin dari penilai pemenang yang pertarungan pertama. Tapi jika kondisinya tidak seperti itu, artinya yang menang adalah N3, maka nilai X2 mengambil dari nilai N3. Gitu ya. Kita coba buktikan. Berapa sih nilai X2-nya? X2-nya 50 ya. N1 lawan N2 yang menang adalah 16. Kemudian 16 dilawan dengan 50. Apakah 16 lebih besar dari 60? Ya. Kalau dia memang lebih besar, maka X2 nilainya ngambil yang X, yang 16. Tapi kalau tidak, maka dia mengambil nilai yang 50. Nah, dalam hal ini karena 16 lebih kecil dari 60, maka X2 mengambil nilai 60. Gitu ya. Sekarang pertarungan yang terakhir nih. If X2 lebih besar dari N4, maka ini variabel baru lagi nih. Ini biar kalian bisa bedakan aja ya. X3 mengambil nilai dari X2. Else X3 mengambil nilai dari N4. Pokoknya dia ngambil nilai yang terakhir. Nah, X3 ini kan pemenang yang terakhir ya. Setelah ini tidak ada pertarungan lagi ya. Terbesar adalah 50 ya. Jadi di pertama di sini pemenangnya 16, yang kedua 50, yang ketiga 50 juga ya. Karena nilai X2 yaitu 50 lebih besar dari 2. Tapi misalkan nilai N4-nya kita rubah jadi 200 misalkan ya. 50 lawan 200 ya di yang terakhir. Maka nilai yang muncul 200 ya. Ini dari pertama udah 1600. 1600 karena dilawan dengan nilai yang manapun, nilai kedua, ketiga, keempat dia tetap paling besar. Ya, jadi dari pertarungan pertama dia menang, kedua dia menang, ketiga dia menang. Walaupun secara variabelnya berubah-berubah dari X jadi X2 jadi X3 ya. Nilainya dilempar-lempar ya. Oke, sampai sini. Mulai bingung lagi? Nggak apa-apa ya. Ini buat pemanasan sebelum nanti ketemu dengan case-case yang berikutnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Belum ada ya? Nggak ada yang tidur kan? Gak ada Pak. Gak ada Pak. Fokus nih Pak. Oh iya, ntar dulu ya. Abi ada kelas ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masuknya masih contoh sederhana sebenarnya ya. Masuknya masih contoh sederhana. Tapi it's okay lah kalau kalian pusing-pusing dikit, ya diulang lagi, dipelajari lagi ya. Karena kita memang harus menyesuaikan dengan cara berpikir komputer, istilahnya computational thinking ya. Pernah dapat materi kayak begitu nggak? Atau kalian searching lah di YouTube, banyak tuh istilah computational thinking. Ini cara melatih agar kita terbiasa dengan cara berpikirnya komputer ya. Di pengantar IT mungkin biasanya suka diselipin tuh ya. Tapi materinya di luar banyak kok. Jadi kita mengetahui masalah ini kayak seperti ini nih, masalahnya apa sih? Mau mencari yang terbesar. Setelah itu fokusnya kemana? Terus dekomposisinya, bikin algoritma dan seterusnya. Oke, sampai sini. Belum ada yang ditanya? Ini kalian sambil mempraktek belum ya? Sambil praktek atau prakteknya setelah selesai?
biasanya? Sambil nyoba Pak. Setelah selesai Pak. Oh, ada yang sambil nyoba live ya langsung, ada yang nunggu selesai gitu ya. Yang penting coba dipraktekkan saja ya. Jangan sampai nggak dipraktekin. Jadi bukan cuma yang menghafal otak kita, tapi tangan kita juga menghafal tuh. Ya. Menghafal posisi-posisi, terutama titik koma ini ya. Kalau kata dosen bahasa Inggris mah paling jarang pakai titik koma, tapi kalau kata orang pemrograman, wah ini mah nggak boleh ketinggalan ya. Titik komanya nggak ada satu aja, tak kurang aja kayak begini ya. Error nggak dia? Error ya. Parse error, syntax error unexpected, kurawal in baris 17. Perasaan kita bener ya baris 17 ya. Tapi ternyata yang salah yang di atasnya. Kurang titik koma saja gitu. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke jam berapa sekarang? Hampir jam 9 ya. Kita kebut aja ya, kita langsung ke pemrograman web ya. Pemrograman web. Kita beda folder kemarin ya. Mana nih kok lambat? Oke. Oke, kemarin kita pemrograman sudah hyperlink ya. Hyperlink, terus terakhir kita apa materinya? Masih diingat? Oh, terakhir kita tidak bahas pemrograman web ya, hanya algoritma ya. Betul ya? Oke, sekarang jadi saya anggap ini untuk basic-basicnya pemrograman web ya. Ya nggak jauh-jauh lah dari struktur webnya ya, mulai dari HTML, head, body, kemudian bikin table, kemudian H1, H2, ada teks, ada gambar, dan terakhir ada hyperlink ya. Itu sebenarnya modal yang cukup untuk kalian membuat sebuah website sederhana. Website sederhana. Dan sekarang kita coba beralih pada support ya, support dari pemrograman web. Kalau HTML itu sekedar menampilkan konten yang ada di body. Nah, sekarang kita akan belajar tentang style ya, atau gaya. Ya, style atau gaya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hari ini materi tentang CSS. CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet ini untuk memberikan style ya, memberikan gaya pada web kita. Jadi tampilannya tidak sederhana, lebih keren gitu ya. Contoh di sini saya tampilkan aplikasi yang saya buat ya. Oke, misalkan begini. Oke, besar banget ini. Ya, ini kan secara tampilan lumayan lah, bagus ya. Ini LMS ya, Learning Management System dari sekolah ya. Ada menunya, ada warna-warni ya. Seperti ini, bisa responsif. Nah, ini bisa seperti ini kita menggunakan CSS ya. Saya coba buka mentahnya ya. Agak lambat nih ya. Oh, mungkin karena saya sambil record screen ini. Lumayan memorinya. Oke, ini mentahannya. Ayo.
Ini codingnya udah lumayan banyak ya. Ini halaman utama, halaman indeks. Oke, mana ya? Oke, ini CSS-nya. Misalkan di web ini ya, di LMS ini CSS-nya saya hapus lah. Oke, kita hapus, kita save, terus coba di refresh. Nah, begini tampilannya nih. Kita kan kemarin bikin begini modelnya ya, masukin gambar, ada list, ada icon, ada hyperlink ya. Ya beginilah tampilan website apa adanya tanpa menggunakan CSS ya, tanpa style. Ya, ini konten apa adanya yang ada di body ya. Tapi pada saat kita berikan style, ya kan beda banget ya tampilannya. Kita save lagi. Ya, beda banget ya. Ya lebih punya nilai jual lah selain nilai seni. Nah ini gambaran ya terkait CSS. Dan sekarang kita coba beberapa teorinya dulu untuk CSS. Jadi CSS itu sebuah komponen dalam halaman web yang bertanggung jawab, gitulah bahasanya ya, bertanggung jawab untuk memberikan style atau gaya terhadap sebuah website. Dan untuk metode penempatannya ya, sebuah CSS itu bisa istilahnya di embed, bisa memang ya dengan file yang terpisah. Kalau di embed artinya style itu kita masukkan di dalam kode HTML kita. Jadi digabung tuh di dalam file HTML, di situ ada bahasa HTML, ada juga sintak CSS. Tapi ya kalau untuk lebih rapihnya atau memudahkan dalam manajemennya, biasanya stylenya itu dibuat dalam file yang terpisah. Ini biasanya memang lebih aman, karena bisa jadi sebuah style itu style yang sama bukan hanya dipakai oleh satu file HTML saja, tapi bisa dipakai oleh banyak file HTML. Contoh kayak kemarin kita latihan hyperlink antar file ya, kan itu ada 4 file. Misalnya keempat-empatnya ingin kita berikan style yang sama ya, style yang sama. Nah untuk lebih memudahkan biasanya kita bikin style itu dalam file yang terpisah, dan masing-masing file HTML tadi ya, file kontak, file foto, file about, file news dan sebagainya, itu mengambil style dari satu file yang sama ya, kurang lebih kayak begitu ya. Nah untuk sintaknya ya, untuk rumusnya, sebuah CSS itu terdiri dari elemen, kemudian kurung buka, di dalamnya ada property, titik 2, kemudian ada value dari property itu, titik koma. Nah, ini rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya. Elemen di sini adalah komponen yang ingin diberikan efek, bahasanya lah gitu ya. Ingin diberikan efek style. Elemen ini bisa berupa tag HTML, bisa berupa ID atau kelas. Ya, tapi ntar kalian pusing, kita belajar di tag HTML aja dulu ya. Terus property ini adalah jenis stylenya, kita mau berikan style apa? Apakah style warna, apakah style jenis huruf, apa style bentuk, apakah style ukuran, ya apapun ya. Kemudian di sini ada value atau nilai dari stylenya. Ya nggak perlu terlalu banyak teori ya, nanti kalian akan pusing juga, mendingan kita langsung praktek saja. Misalkan di sini ya, kita bikin file baru. Misal namanya gaya1.html.
kalian kalau di di editornya sudah diinstal plugin Emmet ya, pernah dengerin nggak Emmet? Namanya agak lucu ya. Ini lumayan mempersingkat untuk yang pola-pola sudah biasa digunakan. Contoh misalnya saya pakai ini tanda seru, enter, langsung muncul tuh ya, mulai dari HTML head sampai slash head, body slash HTML. Kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Oke, itu silahkan dicari sendiri ya. Oke, misalkan di body di body kita ingin ada H1 judul pertama, kita save ya. Tadi saya nyimpen di PBW. Tadi saya nyimpennya tidak di localhost ya, nyimpennya langsung di D ya. Sini saja deh. Ini ya, judul pertama ini kan standar banget ya. Ini standar banget. Misalkan kita coba langsung bikin file terpisah ya. File terpisah untuk CSS-nya misalkan namanya apa ya? Style saja lah. Style, nah extensionnya CSS ya. Style extensionnya CSS. Nah, di style CSS kita pingin bikin satu format khusus untuk tag H1 ya, tag H1. Kita tinggal ketik H1 ya, ini adalah elemennya. Terus mau kita kasih properti apa ya. Misalkan properti yang mau kita berikan jenis fontnya, font family misalkan ya. Titik 2 value-nya adalah Arial ya, titik koma. Coba kita simpan ya, kita simpan. Dia tidak langsung berubah. Kenapa? Karena style CSS ini harus dipanggil oleh file penggunanya, yaitu si gaya 1. Nah, untuk memanggil CSS itu letaknya di head ya, boleh di bawah title. Beli balon, oh iya bagus. Ayo kita buka sana, yuk makan bareng yuk. Ref, karena ini berada dalam satu folder yang sama, sejajar ya, antara gaya 1 dengan style CSS, ini bisa kita langsung panggil. Kita save. Nah, berubah ya jenis hurufnya ya. Ini jadi Arial ya. Dia mengikuti style yang diberikan. Terus misalkan dalam tag yang sama H1 ini kita bisa memberikan lebih dari satu properti. Ini baru properti pertama, jenis huruf. Misalkan kita ingin rubah warnanya, colornya misalnya light blue betul ya, dan langsung ada light blue. Save. Oke, berubah ya, font family, color. Oke. Ini ya, ini contoh pemberian style, atau misalkan ya selera lah, kalian pingin warna yang lain. Enak nih, sudah ada tinggal pilih ya pengen yang mana. Misalkan magenta ya, biar ada terang lah. Save. Berubah ya. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Properti apa aja? Iya, properti ada banyak banget sih ya. Properti itu jumlahnya sekitar 360-an properti ya, ada banyak, tapi kalian tidak perlu
menghafal semuanya ya. Kalian bisa nyontek mungkin bahasanya ya. Saya biasanya suka ngeliat di csstrick.com ya, di almanak ya. Mau angkat ya kak? Ini kita bisa sedikit ngintip lah ada properti apa saja di dalam CSS ya. Oke, nah ini mulai dari ini ya, properties ya. Ada align ya, terkait perataan ya. Ada terkait background, ada caption, ada banyak ya. Nah, tadi kan yang kita pakai baru ini ya, font family, ya. Nanti ada font weight, ada varian, style, banyak ya. Banyak bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya intinya kalau terkait style, gaya di web itu pasti pakai CSS. Tapi kita kan ya anggap juga kalau satu-satu ngelihat kayak begini ya. Kalau ingin gampangnya ya kalian bisa searching langsung saja, misalkan CSS, membuat box dengan CSS gitu ya. Cara membuat CSS box model. Ini udah banyak nih ya tutorialnya. Kita tinggal cari aja ya. Oke, kembali lagi kita ya pada si gaya ini ya. Contoh di sini kita selektor atau elemennya H1, artinya setiap kali di file gaya ini ada selektor H1, maka dia otomatis diberikan style sesuai dengan yang kita tentukan ini. Fontnya Arial, kemudian colornya magenta. Kita bikin lagi di sini H1, judul kedua. Kita save lagi, kita refresh lagi, sama ya. Lalu kita bikin stylenya hanya sekali. Terus ada lagi H2, judul ketiga, misalkan. Save. Nah, ini mah standar ya. Kenapa? Karena kita belum membuat pengaturan CSS atau style untuk H2. Mau diberikan juga, ya tinggal kita buat aja. Artinya kita bikin CSS baru, bukan file baru ya. Kita bikin selektor baru, H2. Kalau H2 ingin fontnya apa? Font family-nya untuk H2 misalkan Tahoma. Terus colornya green misalnya ya, green yellow, hijau ke kuning-kuningan. Kita save, kita refresh, nah, berubah ya, sesuai dengan yang kita setting di sini. Oke, bisa dipahami ya. Ini contoh aja ya. Nanti kalian bisa praktek banyak untuk CSS, bisa lihat di yang kemarin sempat saya sampaikan ya, misalkan di Witri School misalnya ya. Ya harus banyak explore lah, jangan mengharapkan dari kampus atau dari saya aja, karena ya saya aja sampai sekarang masih belajar ya. Jadi kalian harus banyak eksplorasi, dan ini adalah satu ilmu yang berkembang terus. Karena berkembang terus ya insya Allah kebutuhan di luar juga nggak akan pernah berhenti. Nah makanya kalau kita nggak belajar, kita nggak update, nanti ketemu dengan kasus-kasus baru, kita nggak bisa solve di situ. Agak lambat nih ya. Oke. Nah, kok jadi kesini? Salah saya ini. Kurang S doang ya. Witri Schools jadi ke Bible. Oke. Nah ini contohnya ya.
Nah ini misalkan untuk background color light blue, ini kita coba praktekin aja ya. Taruh langsung aja di sini. Artinya apa? Di sini ada selektor body atau elemen body yang diberikan background colornya light blue. Ini sih bahasa Inggris ya, artinya semua yang berada di area body di sini ya, body sampai slash body itu diberikan background colornya biru terang. Oke, kita coba refresh. Oh iya bener ya, semuanya berganti backgroundnya menjadi biru terang. Ini H1 ya, sama kayak tadi ya, ada text align, ada color. Ini berlaku berarti untuk paragraf ya, kalau setiap tag paragraf pasti nanti fontnya Verdana, size nya 20 dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu terkait CSS? Gimana? Belum ada? Pak Haji, suaranya kecil sekali, nggak kedengeran. Tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, dari tutorial CSS ini di witryschools.com ya kalian bisa explore sendiri lah ya. Kalau di kampus itu kan pedagoginya atau pembelajarannya pembelajaran orang dewasa, jadi dosen hanya men-trigger, selanjutnya kalian explore gitu ya. Ini kalau sudah cukup menguasai CSS ini secara manualnya ya, nanti kedepannya kalian bisa searching untuk bundel-bundelnya. Artinya kita mungkin tidak perlu membuat seperti ini secara manual, tapi menggunakan bundel yang ada, sudah tinggal pakai ya. Contoh di sini, oh tadi saya tutup ya. Saya coba buka lagi. Oke, jadi intinya sih tadi kalau kita terkait dengan penggunaan style atau gaya dari website kita, nah itu kita harus menguasai CSS ya, Cascading Style Sheet, dan ini bisa dipakai oleh file mana saja ya, misalkan kita bikin lagi file berikutnya, kita bikin gaya 2.html. Kita bikin lagi H1. H1 apa di sini ya? Contoh berbagi CSS. Oke, kita panggil nih gaya 2. Ini kan masih standar ya, masih belum ada format apa-apa. Terus si gaya 2 ini ingin menggunakan style yang sama dengan yang digunakan oleh gaya 1. Artinya ngambil dari style CSS ini. Ini bisa tinggal kita copy aja ya. Copy aja untuk link pemanggilannya. Dari gaya 1 kita paste di gaya 2. Oke. Kita save. Sama ya. Untuk H1 magenta, Arial, kemudian backgroundnya juga biru ya. Jadi nanti gaya 1 dan gaya 2 akan memiliki style yang sama karena mengambil dari sumber yang sama. Oke, buka di sini deh. Ya, walaupun secara kontennya berbeda, tapi style yang digunakan sama. Nah, sehingga nanti memudahkannya, misalkan gini,
Misal kalian membuat website atau aplikasi, itu kan tidak mungkin hanya ada satu file ya, pasti akan ada banyak file tuh, file indeksnya sebagai utamanya, ada file modulnya, ada file laporannya, ada file tabelnya, detail, dan yang lain-lain. Itu kan ya kalau untuk yang sifatnya komersil pasti kalian membutuhkan CSS untuk tampilan bisa lebih baik. Nah, misalkan kita memiliki satu style dengan, misalnya nih, misalkan ke klien ini perusahaan A. Perusahaan itu kan biasanya memiliki ciri gitu ya, dalam hal logo, warna, jenis huruf ya. Dan itu biasa diberlakukan ke dalam website mereka. Misalkan tahun ini mereka dominan warnanya biru dan hijau, misalkan, atau seperti inilah. Mereka dominan backgroundnya biru terang dengan teksnya itu magenta. Sehingga semua websitenya, semua modulnya, semua laporannya stylenya seperti itu. Backgroundnya biru terang dengan judul-judulnya warna magenta dan fontnya Arial gitu. Nah, tiba-tiba di tahun keberapa perusahaan itu pengen berevolusi, pengen berubah gitu ya. Kan banyak ya perusahaan kayak gitu ya, dia rubah logo, rubah warna gitu ya. Nah, ingin misalkan di tahun perubahan itu mereka ganti backgroundnya bukan lagi biru terang, tapi backgroundnya misalnya krem. Terus jenis hurufnya bukan Arial tapi Verdana misalnya, dengan warna yang lain juga. Ya kalau cuma satu halaman kita gampang gantinya, tapi kalau misalkan modul websitenya puluhan, ya belasan, puluhan, bahkan ratusan halaman kan nggak mungkin kita ganti satu-satu. Ya cara gampangnya kita menggunakan ya tadi style ini ya, style ini kita ganti aja, misalkan H1 kita ganti bukan Arial lagi tapi Verdana kalau nggak salah ya, dengan colornya bukan magenta, colornya pun ganti ya. Misalkan warna hurufnya jadi indigo ini warna ungu tua gitu ya. Terus bodinya bukan light blue lagi, tapi nah, enak nih kita bisa pilih di sini. Silakan sinilah agak krem gitu ya, agak krem. Ini nilai-nilai ini langsung bisa otomatis diberikan ya, tapi tergantung editornya. Kalau editornya tidak support untuk otomatis CSS kayak begini ya kita harus ngetik manual memang untuk value-nya. Oke, kita save ya, dia langsung berubah ya. Fontnya berubah, backgroundnya berubah, warnanya berubah untuk H1 ya. Di gaya kedua juga kalau kita refresh, jadi ngikut berubah. Dan halaman lainnya juga akan berubah kalau dia memang mengambil style dari style CSS. Ya, kurang lebih seperti itu ya fungsi CSS tuh. Kalau untuk bentuk-bentuk model-modelnya, wah itu bisa banyak banget tadi ya. Untuk propertinya aja bisa 350 lebih. Untuk selektor atau elemennya ini kita baru bermain di tag HTML, artinya tag-tag yang memang ada di HTML. Kalau kita nggak ngerti CSS gimana? Lumayan juga ya. Misalkan kita di sini ingin mengetikkan halo apa kabar di gaya 1 muncul. Sebenarnya HTML aja bisa nggak sih membuat tampilan model kayak begini tanpa CSS? Bisa ya. Ada tagnya di HTML. Tagnya itu font. Misalkan kita ingin jenis hurufnya Arial, face sama dengan Arial. Kemudian jenis hurufnya agak besar, size-nya sama dengan 6+ misalkan gitu ya. Terus colornya sama dengan red. Font tutup dengan slash font. Kita pindahkan ke sini. Kita save. Berubah ya. Tapi kita harus satu-satu nih ya nyeting kayak begini. Sementara kalau nanti tiba-tiba tadi perusahaan atau klien kita ingin rubah style,
berlaku untuk semuanya. Waduh, bisa nangis darah kita ya, satu-satu ngerubah ini kan ya. Face-nya dirubah, size-nya dirubah, color-nya dirubah. Tapi kalau dengan CSS tadi cukup sekali gebrakan beres. Tapi saya misalnya ada yang kekeh pengen kayak gini, ya silakan aja. Dulu saya juga kayak begini ya, dan akhirnya ya lumayan capek, dan memang tidak direkomendasikan, dan sudah jarang orang menggunakan elemen tag font ini ya, karena semua bisa tergantikan dengan style, dan ini lebih simple ya, lebih sederhana. Kalau tadi berlaku pada H1, sekarang ingin berlaku stylenya pada objek bebas misalkan. Ya misalnya di halo apa kabar ini gitu ya. Halo apa kabar. Oke, ini kita hilangkan dulu. Oke. Sekarang kita ingin memberikan style bukan kepada tag HTML. Tag HTML itu kan artinya perintah-perintah dasar HTML. Tapi kita ingin memberlakukan sebuah style pada item tertentu ya, pada item tertentu. Misalkan tadi kepada tulisan halo apa kabar ini ya. Nah, kalau untuk tertentu biasa kita menggunakan selektornya itu bisa selektor ID, bisa selektor class ya, ID atau class. Kalau tidak terlalu rumit propertinya, kita bisa menggunakan yang ID. ID itu artinya identitas ya, kita berikan identitas terhadap selektor yang mau kita berikan efek. Kalau kelas itu biasanya kalau sudah bertingkat-tingkat tuh untuk propertinya, itu nantilah pertemuan berikutnya. Misalkan di halo apa kabar kita berikan ID, ini kita kasih area div ya, misalkan division. Kita kasih ID-nya sama dengan teks. Ya, karena semua elemen itu bisa diberikan ID ya. Semua elemen yang ada di HTML bisa diberikan ID. Artinya kalau diberikan ID ya itu hanya berlaku kepada yang diberikan ID saja ya. Ada perubahan nggak setelah dikasih ID? Oke, tidak ada perubahan. Nah, si ID text ini mau kita berikan style ya. Kalau untuk ID itu di depannya kita kasih tanda hashtag ya, text. Contoh kita berikan atau color dulu deh buat jajal ya, bener nggak dia berubah. Colornya kesemana ya, saya suka kagok kalau pilih warna, misalnya inilah orange, koma, kita save. Berubah nggak dia? Oke, berubah ya. Halo apa kabar, teks. Artinya kalau ID mah ini penamaan bebas ya, penamaan bebas. Artinya semua yang berada di yang semua yang memiliki ID text ya, khusus untuk font ya, dia akan berubah stylenya. Terus mau dikasih style apa lagi nih untuk ID text? Selain orange mau kita kasih properti font weight misalnya ya. Font weight itu ketebalan adalah bold. Oke, lebih tebal. Terus apa lagi yang mau dirubah? Ukurannya ada font size berapa? Misalkan 150 pixel. Kita save. Gede ya. Terus ada apa lagi ya font? Family-nya mau kita kasih ada pilihan ini ya, nilai impact, save.
Keren ya. Dan 150 lah kebesaran ya. Setengahnya dia 80 pixel. Nah, buat judul bagus kayak gini nih ya. Terus apalagi ya, banyak lah ya, style apapun bisa kita berikan ya sesuai dengan kebutuhan dan berlaku sesuai dengan ID-nya. Jadi kalau pakai tanda hashtag ini atau crash, dia untuk ID ya. Dan sama bisa berlaku untuk yang lain juga ya. Untuk yang lain juga, misalkan kita ingin bikin style yang serupa di file gaya 2, kita kasih ID yang sama ya, teks. Ternyata CSS itu keren misalkan. Kita save, kita buka di gaya 2. Oke, langsung jadi ya dengan format yang sama. Kalau kemarin kita nulis biasa aja, nah misalnya kita rubah nih ID ini, ID teks 1 kan belum ada stylenya ya, maka dia tidak akan kena efek apa-apa ya, tampilan normal aja ini mah ya. Kan beda banget kan, begitu kita berikan style, oh dia berubah ya. Stylenya diganti, maka akan berlaku juga untuk semua file yang mengambil style CSS sebagai sumber untuk stylenya mereka. 40 lah. Gaya 1 juga kalau di refresh ya berubah, akan kecil juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan di komentari, silahkan, masih ada waktu. Gimana? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan Fani. Itu buatnya harus di Visual Studio Code ya Pak? Di Notepad++ nggak bisa ya? Bisa. Notepad++ Yang CSS itu Pak? sama bisa. Nah mungkin jadi gini, Notepad++ itu kita bikin baru nih ya. Pas bikin baru, kenapa di mana save? Pas new, nah ini kan halaman kosong. Language kita pilih dulu nih, kita mau bikin apa? CSS, ya pilih di C, CSS. Udah, dia akan jadi CSS ya. Sama aja caranya ya, H1 font, family, ada juga tuh bantuannya ya kan, sama aja. Oke, nanti tinggal dipanggil di ya di file gayanya tadi ya yang membutuhkan. Sama aja caranya. Ini saya pakai editor ini ya biar nanti kalian juga terbiasa aja pakai Visual Studio Code karena dia pluginnya banyak. Tapi kalau pakai Notepad++ juga sama aja ya, dan bahkan dia sebenarnya lebih ringan gitu ya. Sudah coba ketik-ketik tadi di Notepad? Sudah Pak, tapi ketinggalan. Ketinggalan ya, tinggal tambah kecepatan lah ya. Ya nanti insya Allah saya recording ya, nanti saya share link di YouTube-nya biar kalian bisa buka-buka kembali pelajarannya. Sekarang ini pertemuan keberapa? Ke-8 ya? Kalau di jadwal. Betul nggak? Ada akademik nggak di sini? Ada ya? Ada Pak. Ada. Ke berapa Yud? 8 betul ya? Iya betul Pak. Ke-8. Ke-8 ya. Baik, ada lagi dari yang lain? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada mungkin materi juga saya batasi sampai sini saja dulu ya. Dan kalian bebas untuk mengembangkan sendiri di luar kelas. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan boleh wapri saya ya. Boleh tanya. Tapi nanya temen juga nggak apa-apa ya. Nggak dibully kan kalau tanya temen ya.
Dan ya bagus juga kalau coding gini mah kerjanya atau belajarnya itu bareng, tidak sendirian ya. Biasanya lebih semangat, dan kalau nggak ngerti bisa langsung tanya. Dan kemampuan kalian itu sebenarnya akan terbangun pada saat ketemu masalah, ketemu error, ketemu file not found, ketemu syntax error dan sebagainya. Ini dikasih style tapi kok dia nggak berubah ya. Coba cari jawabannya, ya coba cari sendiri dulu. Misalnya nggak bisa, tanya teman atau tanya saya. Nah, dengan hal itu justru kemampuan kalian akan bertambah. Jadi kalau kalian coding langsung benar tuh nggak seru ya. Jadi bagusnya ketemu error dulu lah ya. Namanya juga proses belajar. Temennya juga kalau ngebantu, ya ngebantu yang benar-benar ngebantu. Artinya bukan diketikin ya, tapi memang dikasih petunjuk. Mau diledekin dulu di awal nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah itu dibantu. Coba searching begini, coba cara begini gitu ya. Tapi jangan dibantu ketikin. Kalau bantu ketikin bukan ngebantu ya, nanti malah temennya jadi nggak bisa apa-apa. Oke, baik, mungkin perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, mudah-mudahan bisa ya, tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Tadi kalau kalian praktek ada kesulitan, silahkan tanya saya. Kalau agak slow respon ya harap maklum ya. Kadang saya lagi di perjalanan atau ada urusan yang lain, tapi sebisa mungkin saya jawab ya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.